Baik, gini, quarter life crisis itu simpelnya begini. Quarter itu apa sih artinya? Quarter itu seperempat. Quarter life. Seperempat hidup. Maksudnya seperempat apa? Seperempat usia. Seperempat abad maksudnya. Oh, seperempat abad itu 100 tahun. Oke, 100 tahun. Seperempat abad berarti berapa? 25 tahun. 25 nah, tahun. Krisis di usia sekitar 25 tahun. Makanya orang yang quarter life crisis itu rata-rata sekitar ya 19 gitu ya. 18, 20 sampai 30. Oke. Nah, antara 20 sampai 30 itu kan quarter life, seperempat hidup. Dengan asumsi bahwa hidupnya itu 100 tahun gitu. Oke. Nah, padahal belum tentu. Iya. Nah, sekarang begini. Kalau panjenengan merasakan quarter life crisis itu santai. Wes, santai. Asik nih. Ini saya jadi agak lega ini. Daripada yang barusan. Bikin pusing ya. Jadi overthinking saya. Itu fungsinya Ustadz Doni. Oh, ya. Kenapa santai? Karena akeh koncone. Kenapa santai? Karena koncone akeh. Maksudnya gini. Karena antum nggak sendirian. Yang quarter life crisis merasa quarter life crisis itu banyak. Teman-teman Anda yang sama-sama di usia segitu 20-30-an sama dan merasa kecemasan yang sama banyak. Dan nanti adik jenengan juga merasakan kecemasan yang berbeda. Adik jenengan yang remaja mengalami persoalan sendiri. Adik Anda yang mungkin TK, SD memiliki persoalan sendiri. Nanti panjenengan usia 40 atau bapak jenengan usia 40 punya krisis sendiri. Nanti yang usia 60, 70 ada krisisnya sendiri. Wah, macam-macam tau. Nek sing 20-an tadi quarter life crisis. Kalau yang 40-an itu apa namanya? Half 3/4 krisis. Bukan 3/4 krisis. 3/4 kurang saknyuan. Itu puber kedua. Istilahnya puber kedua. Nanti yang remaja itu kena masalah kenakalan remaja. Yang anak-anak kita bahas kemarin ya di yang apa Satnet kemarin itu. Stardinet kemarin tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Orang tuanya sibuk bekerja dua-duanya, bapak ibunya tidak mendapatkan perhatian gitu kan. Nanti yang usia 60 post power syndrome. Post power syndrome. Lah kok ini sepanjang hidup kok masalah terus gitu. tapi saya mohon maaf saya belum pernah ngeliat anak-anak TK terus saya kumpul sama teman-temannya. Gue lagi kena quarter life crisis nih, Bro. Enggak. Saya belum pernah cuma dia tidak bilang gitu, tetapi tiba-tiba saja perbuatannya itu udah menyimpang. Gitu dan ya? Sudah kita bahas kemarin. Ada anak usia berapa yang kemarin itu? Anak usia SD, nuwun sewu, melakukan maaf sekali hubungan sesama jenis. Itu kan ngeri sekali. Itu nanti yang mudanya, yang remajanya. Ya tadi itu, malaikat mau challenge. Kan begitu kan, berarti ini ada yang salah ini, salah besar ini. Karena ternyata yang bermasalah tidak hanya yang quarter life. Tetapi saya akan mengupas yang quarter life ini. Asik. Apa sih masalahnya sebenarnya? Oke. Saya tidak akan ngomong masalah utek. Mas Robi kan bagiannya Mas Robi. Mas Robi pintu keluar sebelah sana Mas Robi. Oh ya siap. Jadi usia segitu itu kan usia dewasa awal. Kalau di dalam konsep Barat itu dewasa awal. Kalau beda dengan Islam ya. Dewasanya Islam itu kapan? Akil balik. Balik itu nek perempuan ya anak saya itu usia 10 tahun itu udah balik. Kalau yang laki-laki 13, 14, 15 tahun baru balik. Artinya usia segitu udah dewasa gitu kan. Tapi kalau di kehidupan Barat yang disebut dewasa itu kan ya paling ora baru lulus SMA. Wis 18, 19, 20 tahun. Nah, quarter life crisis itu di fase itu, fase dewasa awal. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan tantangan-tantangan baru yang berbeda dengan fase sebelumnya. Di fase SD, TK, masalah terbesar jenengan itu cuma PR matematika. Betul. Iya toh? Betul. Nanti setuju. di masa SMP, SMA, masalahnya apa? Ini yang masih SMP, SMA mana? Masalah terbesarnya apa? SMP, SMA. Masalah pertemanan. Upacara lupa bawa dasi. Upacara lupa nggawa dasi. Ya gitu-gitulah ya. Nah kalau yang quarter life crisis karena dia situ sudah mulai memasuki kehidupan dewasa, tapi baru saja memasuki kehidupan dewasa. Kehidupan orang dewasa itu apa? Pekerjaan. Mulai memikirkan pasangan hidup, ya. Mulai mikir rumah, mulai mikir mobil, bla 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 bla. Terus kemudian dia biasanya sudah masuk ke dunia kerja. Iya benar. Terus ketika masuk dunia kerja, dia mau nggak mau harus kerja karena umur segitu masih gantung beban orang tua itu kan rasanya di sini kan
nohok banget kan, nggak enak banget ya. Iya. Terus kerja, setelah masuk dunia kerja nggak cocok. Saya itu hobinya itu bikin desain, Iya. kok malah disuruh Ternak lele. ternak lele. Enggak banget ini. Contoh tuh. Enggak gua banget gitu kan. Tetapi mau keluar juga gimana, enggak punya duit dan lain sebagainya. Iya. Merasa terjebak di dalam situasi yang sulit. Mau mundur salah, mau maju tambah salah lagi. Bos. Mau keluar dari pekerjaan membebani orang tua, mau masuk dunia pekerjaan yang sedang alaminya itu tidak sesuai dengan Iya. keinginannya. Mau dilanjutkan ya kehidupannya tambah nggak jelas. Itu awal-awal quarter life crisis itu biasanya seperti itu. Benar. Terus nanti mulai berkembang pasangan. Teman-temannya sudah punya pasangan, dia belum dan lain sebagainya. Waduh, itu menohok banget sih. Itu masalah quarter life crisis ya. Ada yang merasa seperti itu? Kayaknya semua saat. Pada ngangguk semua, Sat. Pada ngangguk. Oke. Nah, kembali lagi ke peradaban tadi. Di peradaban di mana kita hidup hari ini, Oke. yang merasakan krisis kehidupan bagi dirinya, itu tidak hanya yang quarter. Yang 40-an juga, yang 60-an juga, yang remaja juga, yang anak-anak juga. Berarti ada yang salah dengan peradaban ini. Ada yang salah. Ada yang salah dengan peradaban ini. Ada yang salah dengan peradaban ini. Sekarang begini, kita kayaknya interaksi aja enak ya. Boleh. Interaksi aja enak. Ketika panjenengan semua itu lulus kuliah, lulus SMA atau kuliah sudah lulus, terus memasuki dunia kerja, itu sebenarnya apa sih yang dicari? Kenapa kok harus masuk kerja? Atau mungkin antum jawab boleh, antum kan juga Kan antum bekerja ya. Boleh. Ente waktu di video bekerja Bambang. Iya, Oke, benar. jawab. Kenapa kok mau bekerja? Umumnya kita ingin bekerja karena tuntutan masyarakat. Tuntutan Kok masyarakat. tuntutan masyarakat? Ya karena masyarakat menuntut. Caleg beliau mas. Oh iya layak kena Iya. penyakit mental ini. Kemarin kita berjanji. Pantesan. Gitu. Enggak, maksudnya bekerja tuh for myself, man. Not for people. Enggak. Ya memang kalau memang dia yang dirasakan seperti itu kan faktanya begitu. Oh iya lumrah berarti. Berarti Ancan. beda sama antum. Memang beda sama antum. Lumrah. Oke, Oke, lanjutin. sekarang teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang sudah kerja dan merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya. Loh, kenapa kok kerja kan begitu kan? Ya. Kenapa kok kerja? Ya, Kerja. Ya? Butuh duit. Butuh duit. Nah, mau nggak mau itu harus kerja ya Pak ya. Ya. Mau nggak mau harus kerja, butuh duit. Mosok kita nggak kerja. Sementara ketika memasuki pekerjaan, wush. Nah, itu Ketika quarter kita life memasuki crisis. pekerjaan, ternyata pekerjaannya nggak disukai dan lain sebagainya. Iya. Ada yang kerja itu gara-gara nututi lifestyle, Seth. Nututi lifestyle ada. Apalagi? Kalau nggak HP-nya iPhone tuh nggak bisa. Sekarang HP iPhone juga bisa nyewa sehari 200.000. Oh iya. Kalau di saya 150.000, Seth. Malah buka Maklar. jasa. Dasar maklar. Nanti belakang ya, teman-teman. Ya, ketika kita melakukan sesuatu terus kemudian kita terbeban, melakukan hal apapun terbeban, ya enggak? Di usia-usia segitu melakukan apapun terbeban, melakukan ini terbeban, melakukan itu terbeban. Itu saya curiga, ini persoalannya itu bagaimana dia belum merumuskan hidupnya sendiri. Ya, belum merumuskan tujuan hidupnya sendiri. Oke. Jadi bisa jadi sudah merumuskan tujuan, tetapi tujuannya itu belum hakiki. Belum hui. Ya. Makhrajul huruf. Oke, sekarang saya tanya teman-teman, pernah memikirkan tentang tujuan hidup atau belum? Apa? Tujuan hidupnya apa? Kapok kon. Ada ini enggak sih? Ada door prize enggak sih? Ada. Oh, ada. Kasih dong. Anu, Yang mau buat jawab teman-teman di kasih sini door hadiah prize. door prize-nya adalah iPhone tadi yang 150, kalau teman-teman 120 aja. Oke. Ini ada hadiah tumbler, Ya. oke. Kita kasih Ya, silakan. Monggo. iPhone 10 Angkat tangannya. dalam bentuk JPEG. JPEG. Oke. Kalau Ya, salah monggo. balang. Monggo, Mbak. Ya, sependek yang sudah saya sedikit pelajari, kalau memikirkan tujuan hidup, mungkin awalnya kalau masa-masa remaja, terus kayak masih belasan-belasan itu mikirnya kayak masih, pokoknya cuma sukses, cuma bisa hidup enak segala macam. Tapi ya, betul. kok semakin
tua gitu ya, semakin naik umurnya jadi Kok kayak bener? jadi mikirnya kayaknya nggak gitu deh tujuan hidup tuh gitu. betul. Jadi kayak memang apapun profesinya tujuannya tuh harus tetap ke Allah gitu. Wih, Cari ridho Allah. Gitu. Oke, Masya Allah. Uktea. Luar biasa. Jawabannya tapi biasa banget ya, nggak jadi hadiah ya. Nggak jadi oke. hadiah ya. Monggo yang lain. Oke. Ini lagi boleh, ganti yang Itu. Rijal boleh. Yang Rijal. Monggo silakan. Lagi. Sudah pernah merenung tentang tujuan hidup atau belum? Itu loh Mas yang nyender di monggo, tembok Bang. itu loh. Monggo silakan. Maju bang. Silah. Wah, ini apa ini Mas? Ini yang tadi yang ini, yang minta foto sama ICTR tadi. Bismillah. Nggih, monggo Mas. Gimana ini? Boleh. Di depan juga boleh, mau ikut di Sini, sini juga sini. boleh. Oh ini kita bebas kok ini milik kita bersama kok. Sampai ke Ring Road Selatan juga boleh. Nggih, pripun Mas? Sudah pernah memikirkan tentang tujuan hidup belum? Sudah. Ya, monggo. Hasilnya gimana? Hasil pemikirannya bagaimana? Hasilnya itu saya pengen makan mie ayam. Asik. Mind blowing ya. Jadi kayaknya Mas, ini kode keras loh ini. tujuan hidup saya mie ayam Tumini. Oke. Enggak, tujuan hidup saya tuh juara PS sekos. Juara PS, Juara main PES. sekos. Oh, main keras. Oke. Saya latihan itu 7 hari 7 malam. Oke. Enggak itu bercanda ya. Iya. Gak apa-apa kok. Iya. Serius pun juga gak apa-apa kok. Oke. Saya tampung. Ya, monggo. Ya tujuan hidup saya, kan tujuan hidup ya. Tujuan hidup. Ya pernah sih. Terutama Piye to iki? waktu ini Pak, waktu kuliah gitu. Sebenarnya juga bukan saya yang mikirin. Ya. Ada orang yang kasih tahu tujuan hidup kita itu Dipikirkan- ibadah. Gitu. Dipikirkan orang lain gitu ya. Maksudnya Titip ya. Ya dikasih tahu terus saya oh iya gitu. Iya. Dulu tuh mikirnya hidup itu ya cuman kalau SMP Iya. itu cuman ya. belajar geng 1 gitu kan. Iya. Oke. Terus ganti apa namanya? Karena teman saya itu ada yang pindah kos Pindah kos. tapi nggak sepengetahuan saya gitu kan. Oke. Oh, hilang pas sayang-sayangnya. Ah iya, ya bisa jadi. Oke, terus Jadi dia langsung menghilang gitu kan tanpa sepengetahuanku gitu kan. di ghosting bisa Langsung juga ya sih. di ghosting gitu. Nah, Nah itu terus, kayaknya aku kurang seru, akhirnya hidup saya jadi pokoknya have fun aja gitu. Oh, Asikin aja gitu. asik. Ya. Wah ya gitu aja. pokoknya jalan aja lah gitu ya. Hai, asik. Pokoknya aku SMA cari kenangan gitu. Iya. Cari hai gitu. Gitu sih. Saya nggak kuat saya. Akhirnya terus setiap malam itu cuman tiap kamar saya mainin gitu ya. Oke. Main tiap ke kamar, Oh. kamar teman asrama maksudnya. Iya, Gitu. maksudnya Dimainin Iya. gimana? Mainin kamar tuh gimana? maksudnya? jadi ada temennya dipermainkan, ada nanti kan. betul. Ya pokoknya cari keseruan aja lah ayo gitu kan. Gitu. Jadi ada kamar kos buka terus Iya. nah ning gitu. Oh. Bilang ke ini pas saya ini habis lomba gitu kan, bilang ke teman-teman seasrama gitu. Ayo Sekos apa kumpul. seasrama? Hah? Sekos apa seasrama? Sewisma ding, wisma. Waduh, beda meneh. Oke, siap. Aduh, ayo syukuran semua, ayo kumpul-kumpul semua gitu, ayo kepada kumpul gitu ya. Oke. Terus ya cuma aku kasih nasi catering aja gitu. Akhirnya Oh, nasi catering. pada siap. marah gitu kan. Dan kenapa Terus marah? saya diuber-uber gitu. Hah? Saya diuber-uber. Bluebird? Diuber-uber. Oh, diuber-uber. Oh ya, Dikejar-kejar. dikejar Mas. Dikejar. Soalnya saya prank. Oh. Ya itu cari kesurannya kayak gitu. Saya khawatir kita yang di prank nih, Zat. Kayaknya kita yang di prank nih, Zat. Enggak kalau ini. Ini komedinya cerdas kok teman-teman. Kalau kita nggak ngerti kita yang bodoh gitu. Oke. Ini kayak Indra Frimawan tuh loh teman-teman kalau dengerin. Nah, Ini kalau Indra Firman mungkin mind blowing ya. Kalau saya
Apa. Saya kasih Main hadiah tapi dakon. saya ngomong tadi siapa? Apa gue? Main blowing Saya lawannya main dakon. main overthinking kayaknya. Oke, siap. Makanya mas saya tadi langsung mikir-mikir apa gini. Saya jadi sadar saya masih punya otak ternyata ya. Alhamdulillah loh, saya jadi bertadabur ini. Ya, beliau udah nyampein ini tadi, teman-teman di sini langsung insecure-nya hilang. Iya. Ya nggak, ganti bersyukur. Ternyata ono sing luwih parah saka aku gitu ya. Langsung iki obatnya gitu. Ya Allah, makasih ya Allah. Oke mas, lanjut mas. Sampai Ya, diubur-ubur gara-gara apa? Oke, terus. Ya gara-gara di prank tadi mas. Oh, maksudnya nggak jadi syukuran? Ya kan aku bilangnya syukuran. Heeh. Taunya cuman aku kasih nasi catering Wisma itu. Iya. Lah kan bener toh? Ya harusnya kan syukurnya beda gitu. Ya nasi catering nggak mereka. Kalau syukuran kan harusnya di luar itu gitu. Harusnya kan. nasi apa? Nasi apa ya? Nasi macan atau? Nasi macan. Ya harusnya ya pokoknya ya syukuran itu ya Syukur. Syukur kapok ya kandian ya. Gimana Ya. teman-teman? Lega atau teman-teman? Lega? Lega. Ya, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi syukuran sebenarnya- ya ayam panggang apa gimana gitu. Ya. Nasi padang, Nasi padang itu syukuran. ya Oh iya. nasi meong gitu. Ya. Terus Terus piye tujuannya apa? tujuannya nih? apa? Terus Ditendi apa tujuannya itu? apa? Tujuannya ya ini harusnya ibadah gitu kembali kepada Ya, Allah. Oke. Nah itu antum tahu. Oh, Soalnya ibadah ya. tekan catering, tekan Iya. ngeprank. Ya. Memang apa ya Mas Robi ya? Memang hidayah orang tuh masuknya beda-beda memang. Iya, dan perjalanan hijrah seseorang tuh aneh-aneh. ya. Aneh-aneh ya. Saya alhamdulillah bersyukur tak kira saya yang paling aneh. Iya. Ternyata ada yang lebih aneh. Alhamdulillah ya Allah. Oh, no hard feeling ya Mas ya. No hard Enggak apa-apa, feeling. jangan baper lo ya. Oke, Jangan oke. dianggap Enggak, bercanda. santai. Ya, santai ini. Oke, sudah ya? Oke. Ya, matur nuwun. Boleh diambil minta Nah, Nah, dapat ini, Masya Allah. asik. Apa ini foto? Foto sih. Foto ya. Oke. Ya. Oh, siap. Dua-duanya insya Allah mewakili tanda syukur kajian kita malam hari ini. Masya ya. Allah. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Silahkan. Ya. Ya, ada dua jawaban tadi ya, yang sama sebenarnya untuk Allah ya, tujuan hidup kita untuk Allah, tujuan hidup kita untuk ibadah. Itu benar nggak? Bahwa tujuan kita untuk Allah, tujuan kita untuk ibadah, itu benar atau tidak? Bener Ustaz, bener. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apa? Ukuran benernya apa? Tujuan kita hidup di dunia untuk Allah. Tujuan hidup kita di dunia untuk ibadah, itu kan sebuah statement kan? Iya ya. Itu benar atau tidak? Kalau menurut saya ya bener Ustaz, karena memang dari kecil diajarin untuk kayak gitu. Oke, Kalau saya boleh berpendapat, boleh. kalau menurut saya kan kita diturunkan ke bumi karena sebelumnya kita di surga. Kita diturunkan ke dunia karena kita diminta untuk memakmurkan bumi. Oke. Is that. Memakmurkan Selain ini. mau Berarti menyembah tujuannya Allah. memakmurkan bumi. I see. Oke. Jawaban yang benar yang mana? Yang memakmurkan bumi, yang untuk ibadah, Apa yang yang keprank mana? tadi? Sekarang sebelum ngomong yang benar yang mana, tolok ukur benernya apa dulu? Tolok ukur benernya apa dulu? Bahwa jawaban itu benar, itu tolok ukurnya apa? Kalau menurut saya nggak bisa ya. Boleh. Saya tolak ukurnya menurut saya. Menurut saya sih. ya. Oh, menurut saya, menurut jenengan, ya boleh saja. Kan Poladio, kan ya. hidup kan saya yang jalani. Kan hidup saya sendiri kan. Ya, Mau ngeprank teman juga boleh saya Oke, sendiri kan. asik. Berarti jenengan berhak menentukan tujuan hidup Anda sendiri gitu Oh ya? iya jelas, Oke, karena kan ini oke. hidup saya. Ada yang berpendapat seperti itu? Ada yang berpendapat sama? Benar nggak sih kita itu boleh mengatur tujuan hidup kita sendiri? Ya boleh-boleh saja, masalah boleh atau tidak ya boleh-boleh saja. Oke. Misalnya ya, terus kemudian kita mengatur bahwa tujuan hidupku itu pengen sukses, pengen dapat pekerjaan yang oke, mobil, rumah dan lain sebagainya. Oke, Itu berarti kan tujuan kan? Nah, tujuan-tujuan yang dirumuskan oleh diri sendiri itulah yang kemudian mengantarkan kita kepada quarter life crisis tadi. Jadi gitu. kita itu merumuskan sebuah tujuan hidup
dan tujuan hidupnya itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan nek dalam bahasa Islamnya itu sunatullahnya kita. Maka akhirnya menimbulkan berbagai macam krisis. Mekanismenya bagaimana? Kita menentukan sebuah tujuan, berarti kita punya standar. Terus kemudian kita mau mengejar tujuan itu, dan kita merasa bahwa di dalam proses mengejar tujuan itu, wah ini nggak sampai ini. Wong saya udah umur sekian kok belum kecapai yang itu, belum kecapai yang mobil, belum kecapai yang rumah, belum kecapai yang istri, belum kecapai yang suami. Padahal udah usia sekian. Harga rumah itu sekarang berapa? Yang kecil itu 300 juta, 400 juta. Gajiku 1,5 juta per bulan. Habis untuk apa? Untuk biaya sebulan, bahkan kurang ya. Wong yang gajinya 7 koma aja kurang kok. Iya, tanggal 7 udah koma kan? Kurang. Siap. Ada juga Ustaz yang kerjanya maksimal upahnya minimal. Nah, itu quarter life crisis itu kan merasakan itu kan. Saya sudah melakukan kerja yang maksimal, hasilnya minimal. Bahkan sama kantor dibilang, ini teman-teman guru. Kalian itu menjadi guru itu pengabdian, tidak usah nuntut gaji yang tinggi-tinggi gitu kan. Wah, terus maksimal, kerjanya maksimal. Setelah itu gajinya minimal dan lain sebagainya. Dan kemudian kita menghubungkan antara kondisi kita hari ini dengan target tadi, itu terlalu jauh kesenjangannya. Itu yang membuat kita panik, yang membuat kita anxiety apa? Kecemasan. Yang membuat kita cemas. Jadi gitu sih sebenarnya. Berarti sekarang gimana cara memperbaikinya? Nah, oke. Bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama, apakah benar tujuan itu kita sendiri yang ngatur? Oke. Kalau teman-teman tadi ada yang menjawab bahwa tujuan kita itu untuk Allah, untuk beribadah, apakah itu benar? Standar benarnya apa? Kan itu masalahnya. Nah, sekarang begini, saya itu di dompet itu ada foto istri. Ya wong nek wis rada tuwa iki kayak gitu. Di dompet itu ada foto istri. Supaya apa, Ustaz? Supaya apa kira-kira? Ingat. Kenapa kok di dompet saya ada foto istri? Kenapa kira-kira? Apa? Ingat tanggung jawab. Apalagi? Bener nggak? Pasti bener nggak jawabannya? Ya bisa jadi sih. Bisa bener, bisa salah. Jawaban yang pasti bener apa? Tanya Mas Doni. Iya, tanya Doni. Tanya istri saya. Tanya istri saya. Wong yang nyuruh masang foto itu istri saya kok. Disuruh toh. Iya. Lo kan tanya istri saya. Betul. Tak kira inisiatif ya. Sekarang tak teleponnya apa piye? Oh iya. Enggak. Saya aja yang telepon nanti. Nah, ternyata ketika ditelepon ya, Mi, kok aku disuruh masang foto di dompet itu apa sih? Terus istrinya jawab, biar kelihatan setia, Bi. Biar kelihatan setia. Aslinya ora. Nanti kalau setia kan cari yang kedua gampang. Kalau dia memang jawab gitu kan berarti benar toh? Karena itu memang yang memasang foto itu dia. Nah, sekarang begini persoalannya, hidup kita itu yang menciptakan siapa? Kehidupan kita yang menciptakan. Jenengan menciptakan hidup jenengan sendiri? Jelas bukan. Tidak. Yang menciptakan hidup jenengan siapa? Allah kan? Allah. Sudah jelas. Ya nek kalau kita mau membahas ya bahwa Allah itu ada tidak sih, itu tetap kita bisa tunjukkan. Misalnya begini, kita lihat semua isi alam semesta ini, jenengan manusia, bumi, langit, itu alam semesta. Terus hidup kita, itu semuanya itu serba terbatas. Ya enggak? Terbatas itu artinya gini, ada ujungnya, ada awalnya, ada mulainya, ada akhirnya. Nah, sesuatu yang berawal dan berakhir itu namanya terbatas. Kalau dia berawal, berarti ada yang mengawali kan gitu kan. Misalnya jenengan lahir tahun berapa, Mas? Saya 99. Tenan. Kelihatan kayak berapa, Tat? 99. Ya udah, 2004. Artinya gini, jenengan kelahiran 99. Berarti sebelum 99 kan jenengan nggak ada. Nggak ada.
Kok 99? 98 toh. 98 ya. Iya. Sebelum 98 jenengan kan nggak ada. Nggak ada. Lah, yang menyebabkan jenengan ada itu siapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu gini, Ibu yang menyebabkan jenengan ada. Jenengan kan terlahir dari Ibu kan? Oh iya jelas, Ya, toh? jelas. Enggak dari telur. Enggak. Terus sebelum Ibu melahirkan jenengan, kan Ibu hamil tuh. Ya. Nah, bagaimana ceritanya kok Ibu bisa hamil? Yo. Orang mudeng. Wah. Karena ada bapak, gitu kan? Karena Ibu ada bapak. menikah sama bapak. Ya, karena Ibu menikah sama bapak, kemudian Ibu hamil, Iya. melahirkan jenengan. Tapi saya sebel, Zat. Waktu Kenapa? Ibu menikah sama bapak saya nggak diundang ya. Yo bahaya kalau antum diundang masih. Loh, maksud saya juga pengen foto bareng loh. Iya. Kejadian yang kayak gitu juga banyak kok gitu ya. Jangan dipikir nggak bisa. Oh, bisa ya. Antum bersyukur karena nggak diundang. Nek diamini roh malaikat repot gitu kan. Iya loh. Wah, nasab saya masih terjaga. Oke. Oke, sekarang apakah yang menyebabkan janin itu ada di perut ibu Anda itu jenengan apa yang menyebabkan itu adalah bapak? Yang menyebabkan bapak bukan? Yang menyebabkan ada janin di kandungan ibu itu apakah bapak? Jadi istilahnya itu ya, nuwun sewu ya, bapak itu hanya numpang enak. Numpang enak. Ya, dan ibu sama numpang enak. Faktanya apa? Tidak setiap enak jadi anak. Faktanya begitu kan? Oke. Loh ini kan ini dewasa ya, kita udah dewasa ya. Ini bukan masalah saru-saruan. Ini masalah apa? Saya akan mengungkap yang sebenarnya dari mana jenengan itu datang. Kita bilang kita datang karena ada bapak ibu. Ya. Persoalannya kehamilan ibu itu di dalam kuasa bapak atau tidak? Oh ya jelas. Loh enggak. Loh. Enggak. Faktanya ada bapak, ada suami istri menikah lama enggak hamil-hamil. Berarti kan bukan di dalam kekuasaan dia. Duh, overthinking aku. Dari insecure ya. saya tadi sini nggak kena mental, saya sini jadi kena mental aja. Mohon maaf. Dua kali. Faktanya begitu kan? Faktanya bahwa bapak itu tidak berkuasa untuk membuat ibu hamil. Faktanya banyak yang sudah pengen banget istrinya hamil. Ya. Faktanya nggak hamil-hamil. Oke. Berarti itu di luar kekuasaan manusia sebenarnya. Ya. Berarti yang memunculkan janin di perut ibu itu sebenarnya siapa? Gitu kan. Ini mirip ketika petani itu menanam Padi. tanaman. Oke. Misalnya ada biji kurma atau biji apa gitu ya, ditaruh di tanah, timbun pakai tanah, terus besok tumbuh. Yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan biji menjadi tanaman siapa? Kuasa Allah. Iya, itu kekuasaan di luar kita. Termasuk nuwun sewu ya, bapak menanamkan benih di dalam rahim ibu itu hanya menanamkan saja. Yang membuat dia tumbuh menjadi janin, besar menjadi jenengan, itu apakah bapak? Bukan bapak kuasa. yo ora ning jaba ibu, asik kan gitu aja. Itu di luar kuasa. Ternyata ada zat yang lebih besar. Oke. Yang menyebabkan jenengan ada. Itu kalau ngomong jenengan. Kita tadi ngomong apa? Biji tumbuhan. Biji tumbuhan. Terus kita kalau ngomong yang besar, alam semesta, bumi. Bumi ini apakah mak bedunduk ada? Mak bedunduk ada enggak? Mak bedunduk ini bahasa Indonesianya apa sih, Mas? Tiba-tiba. Apakah bumi ini tiba-tiba ada? Buktinya apa bahwa bumi ini bermula? Buktinya apa bahwa bumi ini bermula? Bahwa alam semesta ini bermula. Buktinya apa? Jangan kan percaya toh bahwa alam semesta ini diciptakan Allah kan? Ya, Ya, kan? percaya. Buktinya apa? Bahwa bumi ini dulunya tidak ada. Bahwa alam semesta ini dulunya tidak ada. Buktinya apa? Pas jenengan lahir sudah ada tuh. Iya. Pas bapak jenengan lahir sudah ada tuh. Iya. Pas nenek moyang jenengan lahir sudah ada tuh. Iya juga sih. Buktinya apa? Bukti yang bisa jenengan ajukan. Pengen tahu? Apa ya? Kita lihat, kita sambung di pertemuan berikutnya. Enggak, saya kasih sekarang. Kalau rame lanjut part 2 ini. Enggak, kita selesaikan sekarang. Ini ilmiah, ini realitas dan bisa dikonfirmasi melalui indera. Jenengan kalau melihat benda-benda langit, mengamati benda-benda langit dengan teleskop
Silahkan nanti kalau Mas Robi tadi ngomong ilmiah tentang otak, nanti kita ngomong ilmiah tentang alam semesta. Para antariksawan itu ketika mengamati alam semesta, benda-benda semesta itu ternyata saling menjauh. Saling menjauh. Saling menjauh. Long Misalnya distance. kita ini galaksi Bima Sakti. Bima Sakti, Aku ya. ramudeng. Kok iso Bima Sakti yo? Wong nek ning bahasa Inggris itu Milky Way. Milky Way. Milky Way berarti Milky Jalan itu susu. Bima, Way itu Sakti. Enggak, Milky itu tuh ya susu, Way itu jalan. Artinya kalau bahasa Indonesia dilarang merokok. Jalan ke susu. Jalan ke susu ya itu bagus tuh. Oke. Galaksi Bima Sakti terdekat itu galaksi Andromeda. Andromeda. Nah, ketika diamati, Oke. ternyata apa? Antara galaksi Bima Sakti dan Andromeda itu setiap saat itu saling menjauh. Jangankan antar galaksi, antar planet aja saling menjauh. Buktinya apa? Buktinya itu nanti di spektrum cahaya. Itu kalau jenengan belajar soal antariksa, itu nanti ketemu bahwa benda-benda semesta itu semuanya menjauh dan itu terkonfirmasi secara indera. Tandanya apa? Dari perubahan spektrum cahaya dari masing-masing benda langit. Sekarang gini, misalnya kita amati hari ini segini jaraknya dari tangan saya yang kiri ke kanan. Oke. Berarti kalau kita amati besok sudah segini kan? Oke. Kalau kita amati kemarin segini. Oke. Kalau kemarinnya segini. Oke. Kalau kemarinnya. Cie. Berarti berawal dari satu titik. Maka disebut teori Big Bang. Oh. Jadi teori Big Bang itu karena melihat itu bahwa alam semesta ini meluas. Kalau meluas berarti dulunya tidak luas, dulunya sempit, dulunya satu titik. Berarti dulunya tidak ada. Dan ada yang mengawali. Kalau sesuatu itu berawal, pasti ada yang mengawali. Itu rasional, Pak. Soal kemunculan panjenengan di rahim, bahwa itu bukan kuasa manusia, bukan kuasa Bapak panjenengan, itu realitas, masuk akal, rasional. Bahwa alam semesta ini juga berawal, itu juga rasional. Artinya ada zat yang mengawali itu semua. Terus kita kemudian menyebutnya Tuhan. Betul nggak? Iya, iya. Berarti secara rasional Tuhan itu ada. Benar. Tetapi persoalannya banyak yang ngaku Tuhan. Banyak Ada yang ini ngaku Tuhan, ini ngaku Tuhan, ini ngaku Tuhan. Iya tak? Iya nggak? Banyak tak? Nah sekarang yang mana? Tuhan yang mana yang benar? Kan begitu. Tahu cara mengukurnya? gimana? Biasanya begini. Ini cara menentukan Tuhan yang benar. Tuhan itu ketika menciptakan manusia Oke. itu memberi instruksi seperti halnya perusahaan elektronik nggawe produk terus kemudian membuat buku instruksi. Perusahaan motor, perusahaan mobil bikin produk terus dibeli jenengan terus ada buku instruksi. Ya. Ya toh? Nah, Tuhan itu juga gitu. Tuhan itu ketika menciptakan manusia itu memberi instruksi. Nah, instruksi dari Tuhan itu namanya kitab suci. Oke. Oke. Nah, sekarang kitab suci itu banyak juga. Yang ngaku kitab suci itu banyak juga. Banyak. Nah, tinggal kita lihat satu-satu kitab suci ini benar-benar datang dari Tuhan atau enggak. Kitab suci ini benar-benar datang dari Tuhan atau enggak, gitu. Nanti jangan bisa cek, bisa cari. Misalnya kita mulai dari kitab sucinya orang Hindu. Oh ya. Apa jenenge? Weda. Weda itu berasal dari mana? Silahkan jangan browsing. Berasal dari mana Weda? Weda itu tulisan filosof India. Oh. Tulisan filosof, Pak. Bukan Tuhan, tulisan filosof mereka sendiri mengakui. Berarti itu bukan datang dari Tuhan. Oke. Kemudian kitabnya orang Buddha, Tripitaka. Tri itu 3, Pitaka itu keranjang, 3 keranjang. Oh. Jadi dulu Siddhartha Gautama yang nulis Tripitaka itu nulis di daun lontar, kemudian dikumpulkan di keranjang. Keranjang ini tema ini, keranjang ini tema ini, keranjang ini tema ini. Terus zaman sekarang aja dijadikan buku. Nah, kitab suci Buddha itu namanya Tripitaka. Oke. Yang nulis siapa? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama Tuhan atau tidak? Bukan, dia manusia, dia lahir, dia mati. Berarti Tripitaka bukan kitab suci dari Tuhan. Bukan Oke. itu yang kita cari. Oke. Kita cari semua kitab suci yang memang benar-benar datang dari Tuhan. Oke, saya tidak akan berpanjang-panjang. Kalau saya panjang, saya bisa, tetapi nanti selesainya subuh. Nah, kita langsung saja. Kita punya kitab suci yang namanya Al-Quran hadir di depan mata kita. Betul. Dan dia memberikan tantangan bagi manusia yang tidak percaya bahwa itu datang dari Allah.
bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah. Allah. Di dalam Al-Baqarah ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Wa in kuntum fi raibim, dan jika kalian di dalam keraguan, jika kalian ragu, mimma nazzalna ala abdina, pada apa yang aku turunkan kepada hambaku, kepada rasulku. Berarti ragu kepada yang diturunkan kepada rasul apa? Al-Quran. Kalau kamu ragu kepada Al-Quran, ragu bahwa Al-Quran itu datang dariku, faktu bi suratin min mislih, buat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Oke. Kalau kamu nggak percaya, jadi siapapun, ini tantangan berlaku bagi siapapun yang tidak percaya. Nggak percaya mas, silahkan bikin satu saja surat yang setara dengan Al-Quran. Oke, di challenge ya. Nah, challenge ya. Berarti jenengan caranya gawe piye? Ya bagaimana bisa sejajar dengan Al-Quran. Apa yang sejajar? Oke, kita mulai dari sastranya aja dulu. Kita belum ngomong soal apa kemukjizatan Al-Quran yang lain. Dari sastranya aja dulu. Jangan bisa merasa bisa tidak membuat saingan Al-Quran sastra Arab yang lebih tinggi dari Al-Quran. Wah, saya nggak bisa bahasa Arab mas, mau cokol aranca masih grodal gradul gitu kan. Oke, makanya Allah juga lanjutkan di dalam ayat itu, tantangannya tidak cuma bagi panjenengan. Wat'u suhada'akum min dunillah. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu nggak bikin sendiri. Wat'u suhada'akum, carilah penolong kalian. Jenengan nggak harus bikin sendiri. Cari orang yang bisa bahasa Arab, ahli sastra Arab, profesor bahasa Arab, profesor sastra Arab yang bisa nyanyi. Berarti artinya jenengan boleh sopo sih yang bisa, atau siapa sih yang pernah bikin gitu kan. Faktu bisa roti mafis waktu suhada aku mingtunilahi in kuntum sodikin. Kalau kamu memang benar bahwa bahwa apa yang kamu sangkakan bahwa ini bukan datang dari Allah itu benar. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu. Jika kalian tidak mampu, walang taf'alu, dan pasti tidak akan mampu. Itu dipal sama Allah. Jika kamu tidak mampu dan pasti tidak akan mampu, fattakuna rolati wa kutuhana suhal dicaroh, maka takutlah pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itu ayat yang menjadi bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Buktinya apa? Ditantang langsung oleh Allah yang memberikan Al-Quran itu kepada kita. Siapa yang ragu, bikin silahkan. Simple aja. Siapa yang nggak percaya, bikin, selesai perkara, gitu ya. Nah, sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa membuat saingannya. Kalau nggak percaya silahkan cari, belum ada sampai sekarang dan tidak akan pernah ada. Berarti singkat kata ya, Al-Quran itu secara rasional terbukti bahwa itu datang dari Allah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pencipta alam semesta itu Allah. Berarti Tuhan yang kita sebut tadi namanya siapa? Allah. Itu yang hak. Berarti yang menciptakan jenengan siapa tadi? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Nah, berarti sekarang kita kembali ke pertanyaan awal kita. Tujuan hidup jenengan apa? Itu tanyanya sama siapa? Allah. Sama Allah yang menciptakan. Pernah tanya sama Allah? Sudah pernah? Sudah ada yang pernah tanya sama Allah? Ada? Gimana caranya? Tanya sama Allah gimana caranya? Ya Allah, apa sih tujuan hidupku? Pernah? Pernah tanya? Gimana caranya tanya? Gimana caranya tanya sama Allah? WA. WA. Berdoa. Oke, jenengan berdoa, jenengan sholat malam. Allah jawab? Pernah nggak sih Allah itu berbicara kepada manusia? Pernah nggak sih Allah itu memberikan pesan-pesan kepada manusia? Pernah. Ya pernah, ya Al-Quran itu tadi kan. Berarti kalau bertanya kepada Allah, nyari jawabannya di mana? Di Al-Quran. Kalau kita pengen, ya Allah, tujuan hidup saya ini apa, terus jenengan berharap bahwa suara Allah datang masuk ke telinga jenengan, ya nggak mungkin, jenengan bukan nabi, nggak bisa. Dan itu sebenarnya sudah diwakili nabi gitu loh, sudah diwakili nabi bahwa Allah berfirman terus nabi mendengar itu, walaupun lewat malaikat Jibril ya kita tahu ya, itu sudah diwakili sama nabi. Dan kita itu kalau pengen bertanya apa-apa kepada Allah, simpelnya apa? Lihat Al-Quran kan begitu kan, termasuk tujuan hidup. Termasuk tujuan hidup tadi. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, tujuan hidupku itu apa sih? Nah, sudah ada yang pernah mencari
jawaban itu di Al-Qur'an? Jujur. Sudah ada? Jawabannya apa? Di ayat apa? Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk Menyembah kepada. kecuali untuk apa? Beribadah. Berarti jawaban tadi benar atau salah? Yang di sini tadi Mas siapa tadi? Kecuali untuk beribadah. Kalau Mbak siapa tadi? Untuk Allah itu maksudnya ya untuk beribadah kepada Allah gitu kan ya? Sama ya. Berarti itu jawaban sudah jelas benar. Masya Allah. Bahwa tujuan hidup jenengan apa? Untuk ibadah, bukan untuk apa? Mencapai karir ini, mencapai, bukan. Tujuan hidup Anda itu bukan. Untuk ibadah. Sekarang mari kita buktikan. Apakah jenengan sudah benar-benar menjadikan itu sebagai cita-cita hidup Anda? Apakah panjenengan sudah benar-benar menjadikan itu sebagai tujuan hidup Anda? Sudah? Kayaknya belum, Ustaz. Kok njuk ngono? Sudah? Sudah benar-benar menjadikan hidup Anda sebagai ibadah? Bisa jadi. Bisa jadi. Ush. Oke. Bisa jadi. Emang iya. Belum tentu Sehari aktivitas jenengan apa saja? Beribadah. beribadah, Mas. Apa iya? Iya. Hidup, Apa? bernafas. Bernafas. Kegiatan Bernafas sehari-hari ibadah. Pak Mas? Itu pasti sehari-hari bernafas ya. Oke. Bernafas. Oke, Nafas siap, ibadah siap. ya. Oke, apalagi? Kita sholat. Sholat, ibadah, apalagi? Yang pasti. Kita Stalking mantan? belum sih. Oh belum. Oh belum putus ya? Jawabannya belum. Belum putus ya? Jawabannya belum itu. Enggak, belum ada. Oh belum ada. Oke. Oke. Faktanya itu ya, kita sudah tahu jelas bahwa jawaban itu benar, bahwa tujuan hidup kita itu untuk beribadah. Cuma persoalannya kita sudah benar-benar melakukan itu atau belum? Jangan cuma sampai di mulut doang. Lah iya, Nah, makanya tadi saya cuma ragu juga, saja. Ustaz. Kita dikasih tahu bahwa tujuan kita itu untuk beribadah, terus kita oh iya ya. Tetapi faktanya kita masih tidak beribadah. Tidak beribadah. Tetapi sebenarnya gini, kita harus pahami illa liya'budun tadi, makna kata illa liya'budun, kecuali untuk ya'budun tadi. Kita harus memahami secara mendalam itu. Kalau ya'budun tadi diartikan itu ibadah seperti yang jenengan sebutkan tadi, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, maka saya jamin porsi jenengan untuk ibadah dan porsi jenengan yang bukan untuk ibadah itu lebih banyak yang tidak untuk ibadah. Dalam sehari jenengan yang kerja berapa jam? Kerja 8 sampai 24 jam. Kerja 8 jam rata-rata kan, secara umum kan. Tidur? Tidur tergantung, Ustaz. Kalau malamnya overthinking saya cuma tidur 3 jam. 3 jam. Ya. Terus overthinkingnya 5 jam. Enggak, sebenarnya overthinkingnya 5 jam, tidurnya dari 3 jam. pagi itu sampai malam, Ustaz. Terus sholatnya berapa jam? Sholat, paling sholat jendat-jendit ubek-ubek rampung. Iya, paling sholat paling lama 5 menit. Itu lama banget. Itu lama banget bagi Lama saya. banget. Kali 5. 5 kali 5 25 menit. 25 menit. Saya bonusi Zikir. tahajudnya, duhanya, rawatibnya, ya sak jam lah. Oke. Nah faktanya jenengan ibadah hanya 1 jam, tidur 8 jam, kerja 8 jam. Overthinkingnya? Mana overthinkingnya 5 jam? Oh, iya. Mana komitmen jenengan bahwa hidup Anda itu ibadah? Sudah dikasih tahu oleh Allah loh. Iya juga sih. Lebih ya Joan. Andaikan overthinking itu jadi ibadah, Ustaz ya. Lah iya. Kayaknya pahala saya banyak Loh, deh. terus solusinya gimana? Apakah jenengan 24 jam sholat terus gitu? Enggak mungkin. Enggak juga kan? Enggak juga. Berarti mari kita perbaiki pemahaman kita. Yang salah di pemahaman kita. Yang salah di pemahaman kita. Ya budun itu memang kalau di dalam terjemahan Depak itu artinya beribadah. Oke. Tetapi sebenarnya kan dari kata abdun, abdi. Ya budu itu mengabdi. Mengabdi itu menjadi budak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi abdiku, gitu loh. Oh, jadi budak. Maksudnya gitu loh. Iya, abdinya Allah kita itu, yang artinya beribadah itu kita itu menjadi abdinya Allah. Sebagai abdi itu kita diperintahkan apapun oleh Allah itu siap, kan gitu.
Abdi itu kan gitu kan. Oh, iya. Abdi diperintahkan apa? Sholat, siap. Ya. Diperintahkan apa? Tolabul ilmi, siap. Oke. Diperintahkan yang laki-laki mencari nafkah, siap. Oke. Diperintahkan kan gitu kan? Iya, kalau yang di TikTok ya, tentara harus hitam, siap. Oke, siap. Ya kan? Iya. Nah, berarti yang disebut ya'budun kan tidak cuma sholat kan? Ya. Artinya apa? Menjalankan seluruh perintah Allah itu adalah Ya betul. ya'budun, mengabdi kepada Allah. Kalau kita sebut sebagai ibadah, nanti kita golongkan dua. Ibadah mahdhoh, ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah mahdhoh. Oke. Ibadah ghairu mahdhoh itu di luar itu. Seluruh aktivitas yang memang Allah perintahkan, Oke. itu adalah ibadah. Oh. Berarti kita kerja itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Tergantung. Tak kira, Tergantung. tak kira Tergantung serampung. Masih tergantung. Masih ya? tergantung. Oke. Tergantung apa? Niat pertama. Pertama tergantung niat. Niat. Kalau niat bekerja panjenengan itu untuk Allah, untuk menjalankan perintah Allah, maka menjadi potensi ibadah, baru potensi ya. Nanti karena ini masih belum tuntas. Pertama, kalau jenengan itu bekerja itu niatnya karena menjalankan perintah Allah, Oke. maka ini sudah berpotensi menjadi ibadah. Oke. Nah, sekarang begini, jenengan berniat kerja karena Allah, Oke. tetapi terus di dalam kerja itu ada curang-curangnya, daftarnya nyogok misalnya gitu kan. Oke. Misalnya mau masuk ke apa instansi tertentu, jual tanah nyogok gitu. Loh, mana apa niatnya ibadah tapi kok faktanya melanggar perintah Allah kan gitu kan. Oke. Maka niat saja tidak cukup, teman-teman. Niat saja tidak cukup. Seperti halnya gini, niat sholat itu satu step. Tetapi disebut sholat tidak hanya niat, tetapi ada syarat dan rukun yang dilalui. Niat sholat terus gerakannya ngarang dewe, bisa nggak? Nggak bisa kan? Niat sholat gerakannya harus mengikuti syarat dan rukun sholat. Niat bekerja itu juga ada rukun di mana kita itu harus mengikuti syariat Allah. Misalnya bisnis. Bisnis itu ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Misalnya modalnya nggak boleh riba, akad jual belinya harus benar, ijaratul ajir kepegawaiannya harus benar dan lain sebagainya. Baru itu disebut ibadah. Niatnya karena Allah. Kemudian di dalam prakteknya itu terikat dengan syariat Allah. Maka kerja kita menjadi ibadah. Sekolah, kuliah, karena kita memang karena Allah memang memerintahkan kepada kita tolabul ilmi, berarti kita niatkan sekolah atau kuliah untuk ibadah, bisa nggak? Bisa kan? Tetapi sekali lagi harus mengikuti aturan Allah. Pas belajar, pas ujian nyontek, itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Artinya kita mengkonekkan antara niat dengan amal kita. Niat itu sebagai ruh dari perbuatan kita, kemudian amal kita itu sebagai jasad kita. Oke? Jadi semuanya bisa menjadi ibadah ya, betul ya? Bisa. Semuanya bisa menjadi ibadah. Nah, sekarang kita kembali soal anxiety tadi. Anxiety quarter life crisis usia 20-an tahun sampai 30-an tahun ketika menghadapi dunia kerja. Kalau panjenengan kerja itu karena wah kudu untuk mobil, wah kudu untuk ini, wah kudu untuk ini, wah kudu untuk ini, itulah yang membuat panjenengan terjerat di dalam quarter life crisis. Tetapi ketika panjenengan itu sadar Allah perintahkan saya untuk nyambut gawe, niat karena Allah, tidak ada syariat yang dilanggar, silahkan bandingkan. Nanti hasilnya jauh berbeda. Ketika panjenengan kerja itu karena Allah dan jenengan kerja itu karena manusia. Cita-cita jenengan sendiri, beda jauh. Begitu juga tentang misalnya mulai ke pasangan ya, mulai ke pasangan. Yang teman-teman lainnya sudah punya pasangan, panjenengan belum punya pasangan. Nah, mencari pasangan hidup, menikah itu dijadikan ibadah juga. Berarti niat menikahnya karena Allah. Kalau niat menikahnya karena Allah, maka cara mencarinya juga harus sesuai dengan syariat apa yang Rasulullah atur. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, bahwa seorang laki-laki itu ketika memilih wanita itu bisa memilih
kecantikannya, bisa memilih nasabnya, bisa memilih hartanya, dan bisa memilih agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya. Ini panduan bagi kita. Nah, sesudah kita paham itu semua, kemudian hidup kita itu kita konekkan dengan Allah, nanti satu persatu dari persoalan quarter life crisis itu akan terpecahkan. Anxiety yang muncul di quarter life itu akan ada jawabannya. Karena nanti ketika panjenengan itu sudah percaya pada Allah, sudah percaya kepada Al-Quran, itu turunannya adalah akidah Islam. Akidah Islam itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar. Nah, pertemuan lalu Saturday night yang lalu kita bahas soal qada qadar. Qadarnya belum, baru qada saja. Itu bagian dari jawaban atas tantangan-tantangan hidup kita. Yang teman-teman yang tidak datang Sabtu lalu bisa lihat YouTube-nya, rekamannya. Jadi kita membahas kemarin qada itu apa, takdir itu apa. Ketika kita sudah percaya Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan kita percaya kepada Al-Quran, kita patuh kepada apa yang Allah perintahkan, kita tahu qada qadar, maka anxiety itu luntur. Kita tidak lagi khawatir. Wah, yuk piye yo nek enggak bisa gini ya. Rezeki itu nanti udah dijamin sama Allah. Ngapain jenengan cemas dengan rezeki? Ngapain jenengan cemas dengan jodoh? Ngapain kan gitu kan? Ketika visi kita itu sudah terbentuk, akidah kita itu sudah terbentuk, itu segala macam problem kehidupan kita itu selesai. Oke. Berarti artinya sebenarnya kenapa kita kena quarter life crisis itu sebab kita tinggi angan-angan ya? Kenapa? Kita tinggi angan-angan. Iya, bukan tinggi angan-angan. Belum benar menata hidupnya, belum benar menata visi, belum benar menata tujuan itu loh. Oke. Karena tujuannya tadi ada melihat orang lain, sehingga ya ketika orang lain itu mendapati A, B, C, sedangkan kita belum, kita berantakan. Iya, betul. Ketika kita menyadarkan visinya itu, oh aku diciptakan di dunia untuk ibadah kok. Iya. Rampung aku kerja, ya wis gitu. Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya percaya kepada Allah saja itu baru start. Percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran itu baru start. Yang membuat kita itu benar-benar terbebas dari kecemasan itu sebenarnya adalah akidah Islam itu. Pemahaman tentang qada qadar, pemahaman tentang rezeki, pemahaman tentang ajal, pemahaman tentang tawakal, pemahaman tentang doa, pemahaman tentang hidayah dan kesesatan. Itu semua nanti akan memberi solusi berbagai macam persoalan hidup kita. Oh gitu, Ustaz. Iya. Berarti pembicaraan yang sangat panjang ini berarti ya. Misalnya kita mau ngomongkan soal quarter life crisis itu bukan hanya soal ini, yang penting visi misimu kepada Allah. Nah, itu baru start. Itu baru startnya. Salah satu kepingannya adalah yang kita bahas Sabtu lalu kita bahas soal qada qadar. Itu bagian dari keping kan di qada qadar kemarin kan kita membahas bahwa ada hal-hal yang kita kuasai, ada hal-hal yang tidak kita kuasai kan. Nah, hal-hal yang tidak kita kuasai itu tidak ada hisab, maka kita nggak usah pusing dengan hal-hal yang tidak kita kuasai. Soal tercapai apa itu kan di luar yang kita kuasai. Betul. Nah, kita itu mengalami quarter life crisis, mencemaskan sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Coba bayangkan. Ya juga sih. Karena kemarin ketika dengar soal qada qadar itu, walaupun kita baru bahas qadarnya itu, ya terus terang lebih enteng sih menjalani itu. Iya, betul. Berarti ketika membahas soal quarter life crisis ini, itu satu rangkaian besar sebenarnya, dan insya Allah boleh kita lanjutkan nanti di keping-keping selanjutnya yang itu akan insya Allah benar teman-teman. Karena saya mengalami sendiri, saya juga saya mengalami kecemasan yang sama, tetapi kemudian mendapatkan jawaban dari Islam, mendapatkan semua jawaban dari akidah Islam. Oke. Ustaz, ini kira-kira berarti dalam perspektif Islam, terkrisis itu atau KLC itu yang dari umur 20 sampai 30 tahun itu tidak wajar berarti ya. Dalam artian dalam Islam itu KLC itu bukan masalah. Iya. Karena KLC itu adalah tantangan. Juga emang kelasnya kita sebagai manusia. Iya, betul. Kenaikan kelas kita sebagai manusia. Berarti
Karena kita dari lahir bayi itu kan dia butuh makan kan. Karena dari bayi sudah ada tantangan. Tantangannya adalah nunggu ibunya pulang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti dalam Islam sebenarnya KLC bukan masalah ya. Berarti bukan gitu. masalah. Berarti kurang lebih seperti itu. Bukan masalah. Maka nanti kita lihat di dalam peradaban Islam itu jarang pemuda punya masalah besar seperti hari ini. Jarang sekali. Pemuda-pemuda Muslim itu hebat-hebat, luar biasa. Iya, siap. Di usia 20-an tahun ketika teman-teman yang hari ini yang hidup di dalam peradaban hari ini itu sibuk mencari kerjaan, cemas, soal jodoh dan lain sebagainya, di peradaban yang lain muslimin di usia 22 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Menjadi panglima perang. Coba bayangkan, bagaimana menaklukkan Konstantinopel kalau masalah kecemasan dirinya aja belum diselesaikan, kan begitu. Itu mungkin jenengan bisa menjawab, oh dia kan anak sultan, kan beda kan gitu kan. Oke, dia anak sultan. Mari kita kembali ke zaman Rasul. Ali putranya jangan, Ali jelas lah ya. Oke. Anaknya Zaid bin Haritsah. Oke. Tahu ya Zaid bin Haritsah itu posisinya apa? Dulu maulanya Nabi kan, dulu budaknya Nabi. Terus kemudian diangkat anak, sempat dinamain Zaid bin Muhammad, tapi terus kemudian Allah peringatkan tidak boleh, harus kembali kepada nama bapaknya. Kemudian Zaid bin Haritsah. Kemudian Zaid bin Haritsah ini menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman juga sama, dulu maulanya Rasulullah. Zaid bin Haritsah ini orang Bani Kalb, orang Arab. Ummu Aiman itu orang Afrika, kulit hitam. Menikah, terus kemudian keluar Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dilalah kulitnya hitam kayak ibunya gitu. Artinya dia itu bukan seperti Muhammad Al-Fatih, sultan, anak sultan, enggak. Dia anak maula, anak mantan budak, bukan siapa-siapa. Tetapi luar biasa, sangat dicintai Rasulullah, akidahnya Islam jadi luar biasa. Dan kemudian di penghujung kehidupan Nabi, beliau itu diamanai untuk menjadi panglima untuk menyerang Romawi. Umur berapa sih? Umur 18 tahun. Waduh. 18 tahun. Oke. Di belakang pasukan, di pasukannya itu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Bayangkan, memimpin Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ngeri. Jadi ceritanya itu begini. Nah ini Palestina ini. Kejadiannya itu di Syam. Syam itu kan dulu bagian wilayah Romawi. Nah di Palestina itu ada orang asli Arab yang menjadi wali kota di daerah Syam sana. Terus kemudian mendengar kabar tentang Rasulullah, tentang Islam, kemudian dia masuk Islam. Nah sama penguasa Romawi dieksekusi, dihukum mati. Wah Rasulullah terus kemudian mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Itu sahabat lain kusak-kusuk, kok anak kecil nggak jelas, kok bocil bocil kok di. Nah terus Rasulullah langsung naik ke mimbar, terus luruskan bahwa Usamah bin Zaid ini layak menjadi pemimpin. Dia anaknya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu manusia yang sangat baik dan anaknya juga sama. Terus kemudian semua sahabat, karena Rasul sudah ngomong gitu ya manut sami'na wa ata'na, terus kemudian berangkat. Tetapi di tengah jalan Rasul kan sakit kan, terus kemudian meninggal kan. Terus Usamah bin Zaid kembali lagi. Terus kepemimpinan dilanjutkan Abu Bakar, terus Abu Bakar wes tetap lanjutkan apa yang diperintahkan Rasul, lanjutkan. Kita tidak akan menghentikan misi yang sudah Rasul bikin. Akhirnya Usamah bin Zaid ke Romawi. Orang-orang Romawi sudah ketakutan karena tahu bahwa mereka baru mengeksekusi orang-orang yang mu'alaf tadi kan. Akhirnya mereka menyerah. Dipimpin siapa? Usamah bin Zaid, anak maula, kulit hitam, usia 18 tahun. Kalau dia koyon jenengan saiki, quarter life crisis nggak mungkin bisa. Bro, ngapain? Nggak pernah kita lihat sahabat Ali kayak Zaid tadi. Ali. Kenapa kok telat bangun bro? Semalam nggak ada. Overthinking bro. Di dalam peradaban Islam ya tentu adalah kecemasan-kecemasan kecil ada ya, ada. Tetapi tidak sampai sebesar itu, tidak sampai mempengaruhi kehidupan yang sangat besar. Astagfirullah. Kenapa? Karena mereka itu satu berakidah Islam. Maka persoalan-persoalan itu selesai. Oke. Berarti poin pertama yang kita dapat adalah ketika kita mau menyelesaikan quarter life crisis ini kita harus pasang visi dulu. Visinya kepada siapa? Visinya didandani. Visinya didandani bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada untuk mengabdi kepada Allah. Oke, tahapan sampai nanti menjadi seorang Zaid bin itu harus lengkap akidahnya,
terus ketaatan kepada Allah benar-benar dibangun, maka akan terbentuk manusia yang memang berkepribadian Islam. Oke. Luar Terus kapan biasa. kita mulai menjajaki let per letnya itu? Ya Sabtu depan. Oh sih. Allah. Nah, tetapi begini teman-teman, Oke. begini. Ada yang menarik begini. Kenapa beliau-beliau itu tidak mengalami quarter life crisis? Ya. Jawabannya jelas ya, berakidah Islam. Berakidah Islam. Nah, sekarang kita sama-sama berislam, Oke. sama-sama sudah tahu akidah Islam. Oke. Kenapa belum bisa seperti mereka? Nah, ini persoalan lain lagi. Iya ya, kadang udah ngaji, kadang udah sholat juga 5 waktu. Ya. Tapi ya, podo itu Mas ya. Podo wae. Podo wae. Ada yang unfollow satu Nah, stres gitu. ya. Jadi gini, kalau kita ngomong masalah, kalau kita ngomong problem, itu sebenarnya ada problem individu, ada problem sistem. Wah, Ada problem cabang, ada problem pokok. ada problem cabang, ada problem. Problem pokok. Pokok. Contoh sederhana, sekarang problem individu, problem sistem ya. Oke. Ada orang miskin. Orang miskin itu penyebabnya apa? Kemungkinan orang miskin itu sebabnya apa? 1, Malas. malas. 2, Malas. Tidur pagi. tidak punya keterampilan, tidak punya ijazah. Apalagi Tidak ikut. tidak ada lowongan kerja. Ya. Oke. Tidak ikut webinar forex. Tidak ikut webinar. Oke. Sekarang kan begini. Ada orang yang miskin karena malas? Ada. Ada. Ada nggak orang yang tidak malas tapi miskin? Ada nggak? Tidak malas tapi miskin. Ada. Ada. Saya contohnya. Dia tidak malas tetapi tidak punya keterampilan, akhirnya miskin, gitu kan? Oke. Ada nggak orang yang tidak malas sudah punya keterampilan tapi tetap miskin? Ada nggak? Ada juga. Kenapa orang lowongan, gitu kan? Oke. Ada nggak orang yang tidak malas sudah punya keterampilan, sudah ada lowongan, sudah dia keterima kerja di sana, tapi tetap miskin, gajinya 1,5 juta itu tadi, rumahnya harganya 1 miliar. Waduh. Ya, fakta kita hari ini kan Tidak balance, ada, ya. ada. Nah, mari kita lihat di antara problem-problem itu sesungguhnya bisa kita kelompokkan Oke. bahwa malas dan Oke. tidak punya skill itu Oke. namanya problem individu. Individu. Malas dan tidak punya skill itu problem individu. Tapi kalau nggak ada lowongan kerja itu kan bukan problem individu. Iya. Ya nggak? Oke. Nggak ada lowongan kerja kok problem individu. Nggak ada lowongan kerja itu problem sistem. Oke. Sekarang meningkat lagi, sudah ada lowongan kerja, sudah kerja tapi masih miskin. Problem apa itu? Problem hidup itu. Problem sistem, karena sistem. sistemnya memang memiskinkan. Oke. Sistem peradaban kapitalis ini loh. Ini memang benar-benar memiskinkan Anda. Jadi kalau kita mau kupas, problem itu ada problem individu, ada problem sistem. Oke. Maka kalau kita memperbaiki secara akidah, kitanya diperbaiki, itu baru memperbaiki secara individu. Oke. Masih ada sistem. Oke. Maka salah satu sindrom di dalam quarter life crisis itu kan merasa tidak punya support system, ya nggak? Iya, Ya kan? iya. Merasa Iya. tidak punya support system. Terlepas dari sistem, nggak ada yang menyangga saya gitu. Nah sekarang kita bandingkan dengan Muhammad Al-Fatih. Dia punya support system? Punya. Peradaban yang dibangun bapak-bapaknya itu support system dia. Isinya orang-orang alim. Iya, Usama bin Soleh. Zaid punya support system? Punya, support punya. systemnya peradaban yang dibangun Rasulullah. Jenengan tidak punya support system hari ini. Iya juga sih ya. Support systemnya tidak memuliakan panjenengan. Support systemnya justru malah menjerumuskan panjenengan. Support system kapitalis ini loh, justru malah menjerumuskan panjenengan. Contoh, riba itu halal atau haram? Haram. Sekarang di dunia kita hari ini yang berperadaban kapitalis itu, riba itu haram atau halal? Legal nggak legal jadinya? Legal atau tidak legal? Oke, saya ubah pertanyaannya. Riba di peradaban kapitalis itu haram atau wajib? Wajib, Mas. Wajib tuh. Wajib. Oke. Jenengan sudah berakad sama bank, akadnya riba, terus jenengan tidak mau membayar riba. Wos, kena undang-undang jenengan. Kenapa? Ya karena di dalam sistem kapitalis riba itu wajib. Jantungnya. Justru jantungnya. Oke. Selain riba. Selain riba. Kayaknya belum pernah ini. Muamalah semua ini. Belum pernah muamalah ya. Tipis kabeh ya. Oke. Contoh apa tadi? Pacaran. Yang ini aja lah, pacaran. yang circle kita aja.
Yo. Mas Robi ada nggak? Ada nggak? Pacaran mungkin ya. Pacaran. Jadi orang itu kalau zaman sekarang nggak pacaran itu dibilang aneh apa normal? Nah, betul. Ya. Aneh ya? Aneh. Aneh. Dibilang aneh. Ya. Kadang orang tua tuh malah tanya ke anaknya, Le, Nduk gitu, kok kamu nggak punya pacar? Jadi lebih khawatir kalau anaknya nggak punya pacar daripada anaknya nggak datang ke pengajian. Iya, lebih khawatir kalau datang ke pengajian. Pengajianmu radikal orang gitu kan. Tapi nek pacaran malah wis ora apa-apa, wis wajar gitu kan. Itu support system juga ya. Iya, support system yang salah. Oke. Gitu. Jadi sistem sekarang itu ya memang mensupport, tapi mensupport untuk rusak gitu loh masalahnya. Oh, support sih. Mensupport untuk rusak. Tapi gitu. itu namanya toxic negativity, Ustaz. Nah, Insyaallah. nah sekarang persoalannya berarti apa? Di samping memperbaiki diri secara individual, kita memperbaiki sistem kita. Oke. Contoh pacaran tadi gimana memperbaikinya? Mungkin gini, saya punya contoh. Monggo silakan. Ini kan biasanya beberapa bulan lalu viral tuh. Ada yang pacaran tapi naik haji bareng. Oh, asik kayaknya nggak? Asik banget. Iya. Itu kalau Berangkat ke diajar sana. diajar Iya, kan? asmat ya. Kan berangkat terbang gitu kan sampai sana. Duduknya sebelahan ya di pesawat ya. Iya, yang saya khawatirkan gini, Tat. Biasanya kan ada kegiatan lempar jumroh. Ya. Ah, gitu. Saya takutnya mereka di sana malah lempar gombalan. Bapak kamu ini ya. Coba. Contoh Bang Dio gimana? Bapak kamu tentara ya. Kok tahu? Gua tahu. Ya, soalnya kamu menggeranatkan hatiku ya. Iya. Itu masih mending. Nanti ada lagi lemparan pantun. Oke. Buah kemiri, buah melinjo. Cakep. Cakep. Ya, itu nama-nama buah-buahan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan buah-buahan, itu sayur, Bambang. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mas. Ya itu Ustaz, mungkin contohnya itu. Jadi berangkat ke sana dan mereka kan influencer, jadi panutan bagi adik-adik kita. Oh iya sampai dong, hari ini. jelas dong, itu Iya, panutan kurang lebih banget begitu dong. kan. Ada kisah menarik tentang pacaran di saat haji. Zaman jahiliyah ada. Ada. Kayak gitu. Namanya Isaf dan Naila. Pasangan yang tidak disetujui oleh bapak ibunya dan namanya Isaf dan Naila. Terus kemudian tidak direstui ya. Terus kemudian kalau sekarang kan janjian pakai sosmed kan gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan Backstreet. nggak ada sosmed. Nggak ada. Janjiannya ketemu pas haji, pas musim haji. Oh, gitu? Ingat ya syariat haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Iya, Sebelum Nabi Muhammad diutus itu syariat haji Sudah sudah ada. ada. Tetapi sudah dirusak oleh Amru bin Luhai. Maksudnya ditambah-tambahi pakai syariat-syariat palsu Sesat, bikinan ya, dia. oke. Nah, sebelum saat itu ada pasangan kekasih tadi Kekasih. yang kemudian berhaji, kemudian berbuat zina di sana, Hah? dan kemudian ya kan sama kan? Oke. Dan kemudian Allah kehendaki mereka jadi batu. Jadi patung. Jadi batu? Jadi patung, jadi apa? Berhala Isaf dan Naila. Nanti yang satu ditaruh di sofa, bukit sofa, yang satu ditaruh di Marwah. Bukit Marwah. Baru ketika si Amru bin Luhai tadi yang menimbulkan kemusyrikan di Mekah tadi, itu berhala itu malah dibawa ke depan Ka'bah, kemudian ikut disembah. Itu. Nah, itu contoh support system yang buruk. Support system yang buruk mengakibatkan kehidupan yang buruk. Tetapi waktu itu masih bagus karena apa? Disupport oleh Allah juga, bahwa kemaksiatannya langsung diadab saat itu juga. Nah, persoalannya hari ini tidak setiap kemaksiatan itu langsung diadab saat itu juga. Iya. Jadi justru masalah loh bagi kita, kalau langsung diadab sih malah langsung dapat pelajarannya. Azabnya nanti kan malah repot. Nah, sekali lagi kembali ke soal support system. Nah, gini, kalau kita mau membangun support system seperti halnya Muhammad Al-Fatih, Daulah Islam zaman Rasulullah, Daulah di Madinah, itu ya memang itu sebuah support system yang besar ya. Tentu setiap Muslim harus punya visi sebesar itu. Tetapi kalaupun hari ini belum, kita harus punya support system ora ketang cilik-cilik ya receh-receh lah. Iya, kayak Sardinet sistem ini ya. Itu support system. Misalnya jenengan masuk ke lingkungan real masjid, bergabung atau gaul Jadi sama marbot. marbotnya ini, itu minimal menjadi support system jenengan. Jenengan memperbaiki diri secara akidah, ada sosial yang mengontrol panjenengan. Jenengan kalau cuma memperbaiki diri tetapi kemudian nyemplung ke kolam yang sana, tetap aja gitu. Benar juga sih ya. Maka jangan cuma memperbaiki diri, tapi support sistemnya juga dibangun. Sebab kalau
menarik juga contohnya marbot ya. Karena kalau di marbot sini itu ya kita kuliah ya Mas Imam ya. Iya, benar. Kita kerja ya juga sebagian ada yang kerja juga. Tapi ketika di lingkungan sini ya kita beraktivitas tuh menjadi seorang pelayannya Allah. Nah, Kita apa ya akhirnya tuh visi misi kita tuh kecetak ya lek jenenge ngibadah kok kayaknya relate banget kalau Iya. ayatnya tadi tuh kemudian Iya. dihidupkan dengan jalur marbot. betul. Fungsinya support system itu nanti gini Mas. Kita namanya manusia kan kadang khilaf ya. Di Iya. support system itu diingatin lagi. Iya. Diingetin lagi gitu loh. Kalau kita sendiri-sendiri pasti kadang pas menggok ya menggok gitu, nggak Menggok. ada yang ngingetin. Tapi Menggok. kalau ada support system mau menggok itu diarahkan sama temennya yang lain. Iya. Saling mengawasi gitu, saling mengarahkan. Nah, Iya, gitu. kayak di sini banget ya. Betul. Kalau di sini tuh ketika kita, misal nih contoh, ada yang mau keluar, ditanya dulu, mau kemana, sama siapa, gitu. Semalam buat apa, nah, itu lagu sih sebenarnya. Cuma ditanyain kayak gitu, supaya bener-bener on the track. Loh. Ini udah mulai overthinking nih. Dan ya sebenarnya bisa juga sih buat teman-teman kemudian kalau mau jadi marbot di sini bisa juga sebenarnya. Karena apalagi kalau marbot di sini kan juga rata-rata good looking ya. Jadi insya Allah juga menunjang support sistem kalian. Karena di sini juga asik lah jadi marbot tuh, nggak saklek. Aku juga awalnya start dulu kalau mau cerita tuh, awalnya juga punya perusahaan animasi yang Oke, garap Adit Sopo Jarwo. Oh Ya, yang garap Adit Sopo Jarwo tuh sebenarnya produksinya tuh di rumah studio animasi kami. Oke. Ya wis, di situ tuh aku kerja lembur. Antum jadi soponya atau jadi jarwonya antum? Oh, sebenarnya saya jadi Denisnya sih. Terus. Ya, nah, di situ itu tuh, ya benar tadi tuh ketika mengalami quarter life crisis aku juga ngalami banget. Karena di situ disuruh lembur. Akhirnya pencapaian itu kayak cuma duit. Ketika dapat duit tipes. Iya, betul. Terus kemudian, ya apa ya? Meeting sana sini sih asik sih, seru. Kemana-mana pakai baju rapi. Tapi ya mental acak-acakan, Ustaz. Iya, betul. Tapi ketika ikut join di Marbot sini, Real Marbot sini, yuk kita kan setiap harinya ada daily activity-nya. Iya. Daily activity-nya benar-benar runtut banget. Dan sebenarnya hakikinya daily activity kita tuh layaknya seorang manajer dan CEO perusahaan. Karena saya sendiri CEO dan saya paham bagaimana rutinitas saya. Lah di sini nih daily activity-nya ya sama seperti itu. Iya. Dan justru ketika di sini nih akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan animasi saya. Masya Allah. Karena apa? Ya bener banget dapat support system iya. Iya. Terus kemudian keluar dari quarter life crisis iya. Karena di sini jangan dikira kita cacah tipis loh teman-teman, jangan dikira loh. HP ku mana tadi HP ku? HP ku aja iPhone loh di sini tuh. Sorry loh ya. Terus kemudian apa lagi? Di sini ibuku bahkan ngomong, "Nang, ibuku manggil saya kan, Mas, kamu tuh kerja di animasi itu bertahun-tahun 4 tahun gaji memang banyak. 60, 40, 70 juta. Karena sekali proyek animasi itu besar. Tapi nggak pernah loh, kamu kemudian jemput mamah ke hotel tuh naik Alphard. Nah di sini, di Real Majid kan ada mobil Alphard tuh di depan tuh. Nah itu tak pakai buat jemput ibuku. Wah, luar biasa. Ibuku naik mobil Alphard. Kaget ya? Kaget, nangis Tad. Lah kok iso ning masjid malah. Loh kok iso justru ning masjid malah oleh mobil Alphard. Dan tak gini kan aja, nggih mah itu sebenarnya ditempati mamah, tempat duduknya itu yang kemarin dipakai duduk Ustadz Abdul Somad. Wah, Masya Allah. Saya tambah nangis meneh. beliau. Dan kemudian Iya, besoknya iya, lagi iya. ketika saya disuruh jemput ibu saya ke Jogja, kan ibu saya beberapa kali cek kesehatan ke Jogja. Kemarin Alphard, sekarang Expander. Heeh. Besok lagi beda lagi. Oh, ganti-ganti ya. Sampai ibu itu heran, sih toh kamu tuh sebenarnya kerja di mana toh? Anakku sekarang udah jadi sultan. Dengan bangganya saya berkata, enggak mah, anakmu bukan sultan. Nah terus apa? Anakmu Marbot adalah masjid. marbot masjid. Masya Allah. Wah, Tepuk tangan. Asik. di situ itu akhirnya saya memahami, oh ya Allah, ternyata cara untuk kemudian keluar dari quarter life crisis itu memang mendekat kepadamu. Iya, betul. Mendekat kepadamu, literally benar-benar mendekat kepadamu. Mendekat kepada siapa? Ya kalau mendekat kepada orang itu paling enggak ke rumahnya toh. Ke ruang tamunya toh. Ya, Terus betul. kemudian ke dapurnya toh. Itu kan sangat dekat banget. Mustahil kemudian saya mau keluar dari quarter life crisis, lah kok kemudian menjauh, bahkan jauh banget dari Allah. Jangankan dari Allah, dari rumahnya saya jauh. Betul. Nah itu kemudian saya memahami, kayaknya asik juga deh buat teman-teman kalau memang benar-benar rasanya ya kehidupan ini sudah nggak ada artinya lagi. Kok rasa-rasanya saya tuh kerja maksimal tapi upah minimal. Terus kemudian ya feed Instagram rapi sih tapi mental acak-acakan. Pernah nggak sih kayak gitu? Bahkan sampai parahnya ada yang nggak mau ngisi feed Instagram. Bionya itu biasanya kalau anak rantau adalah PCT-YK. Ya, kalau misal di Jakarta ya paling JKT YK ya.
Kayak kalian-kalian itu kan. Coba deh, kalau kemudian keluar dari rutinitas, coba aja jadi marbot seminggu atau kemudian sebulan. Ya, oke. Coba aja. Penghasilanku gimana mas? Tenang aja, real masjid ini sumber solusi mas saya. Oke. Paling apa sih kamu cari di dalam dunia ini? Kan cuan toh. Emang nggak bisa kemudian pekerjaan akhirat tuh menjadikan kalian dapat cuan. Jangan salah. Ya. Dulu awalnya ya teman-teman di sini. Mas saya di sini tuh sebenarnya mau numpang aja. Ya Mas Imam ya. Ada kan yang gitu? Mau numpang ngapain? Mau numpang sembari mencari pekerjaan. Loh, di sini kan banyak kerjaan. Kamu bisa cuci-cuci, kamu bisa nyapu masjid, kamu bisa ngepel. Iya, tapi maksud saya adalah kerjaan dunia. Langsung dibalikkan katakannya emang gimana? Loh, emang pekerjaan akhirat nggak bisa buat cari pekerjaan dunia? Langsung menohok. Jelek. Masya Allah. Emang apa yang kamu mau cari? Gaji berapa sih yang kamu cari? Iya. Ya paling sih ya sekitar 2 juta, 3 juta. Oh maaf ya, kalau sini 2 juta, 3 juta itu hanya untuk ngirim orang tua. Ya asik. Relate loh itu, beneran di real masjid kayak gitu. Mau resign? Ya. Loh, di real masjid kayak gitu. Makanya sebab itu visi misinya kita adalah mencetak CEO dan manajer pemimpin peradaban pemimpin peradaban Islam yang berawal dari masjid, mencetak CEO dan manajer masjid. Itulah cita-citanya real masjid. Itu sebabnya kenapa 80% orang di sini yang ngurus masjidnya itu adalah anak muda. Dan bukan sembarang anak muda. Anak muda yang dulu adalah CEO studio animasi yang garap Adi Sopo Jarwo. Masya Allah. Dan bukan hanya itu, anak muda juga yang dulu menggarap menjadi general manajernya di Warung Steak. Dan bukan hanya itu, dulu adalah manajer anak muda yang kemudian tokonya itu memiliki 42 cabang di Yogyakarta. Kalau kalian pengen ikut di dalam salah satu di antara anak muda itu, ya udahlah, resign aja udah, masuk aja jadi marbot. Asik. Di sini macam-macam loh. Imam, Mam, kamu S berapa? S2 jadi marbot. Kamu bangga nggak cerita sama orang tuamu? Kamu kerjanya apa? Marbot. Makanya kita punya namanya istilahnya marbot pride. Bangga menjadi marbot. Kalau di luar sana marbot digaji 7 juta. Itu kalau di sini 700 ribu. 7 koma. Bahkan ketika ngelamar anaknya orang, kamu kerjanya apa? Saya tuh udah rendah dulu ya. Udah insecure, ngelus-ngelus pupu, nggak ada pupunya sendiri, pupunya koncone. Nah. Kamu kerjanya apa? Marbot. Kalau di sini kita enggak. Kamu kerjanya apa, Le? Alhamdulillah kerjanya marbot. Oh, marbot ya. Marbot gimana? Lah Bapak maksudnya cari yang di kota mana? Karena saya memimpin 3 cabang masjid di sini. Ada yang di Lombok, ada yang di Medan, ada yang di Jogja. Oh, marbot ya, Le? Iya, marbot. Jadi mohon maaf ya Pak, walaupun sekedar marbot tapi alhamdulillah masjid saya ada 3, jadi kalau nanti mau ngelamar anak bapak itu bukan hanya seperangkat alat sholat, itu udah biasa bagi kami. Tapi bagi kami adalah seperangkat alat sholat sak masjid. Oke. Sak masjid, sak speaker masjid, sak imam trawehe. Kurang Pak, sak khotbah Jumate tak dadekke mahar go anake jenengan. Kurang bejal. Kayak gitu harusnya. Jadi ketika kita mau keluar dari quarter life crisis, menurut saya Ustaz ya, ketika tadi adalah kerangkanya menyelaraskan visi untuk beribadah kepada Allah, itu rasanya tanggung teman-teman. Tanggung kalau hanya sekedar menjadikan pekerjaan kalian itu, yang di dunia tadi itu loh, yang diajak lembur, terus kemudian disuruh untuk meeting gak ada kelarnya, setiap hari briefing, itu nanggung kalau hanya di situ itu terus. Cobalah untuk keluar dari rutinitas, keluar dari quarter life crisis, menjadi seorang marbot masjid. Apakah harus di masjid? Ya enggak juga sih ya. Di tempat kalian juga bisa. Tapi di real masjid kita membuka untuk kalian bisa berpeluang menjadi keluarga baru kami. Oleh sebab itu, kayaknya patut nggak sih untuk dicoba? Oke. Siapa kira-kira tertarik? Gimana Mas? Caranya Ikhwan dan akhwat loh, boleh loh. Karena di sini ada yang namanya Mbak Vera. Mbak Vera itu dulu adalah kepala dari manajer sebuah pabrik. Pabriknya saya lupa pabrik apa. Cuma di sini ketika dia sana menjadi seorang manajer, apakah kemudian dinistakan sama Allah menjadikan rendah di sini? Enggak ternyata. Di sini dijadikan seorang ketua marbot akhwat. Masya Allah. Dan Mas Imam ini, apakah kemudian S2 di sini terlantarkan? Enggak. S2 di sini yang nyiptakan lagu tadi, Assalamualaikum, ide jeniusnya Mas Imam. Bahkan sampai di Instagram itu, ya. Ada yang komen, saya nggak nyangka loh Mas, seorang marbot masjid itu ternyata bisa nyiptakan lagu. Marbot masjid itu ternyata ketika mengelola Instagramnya masjid itu,
nggak ada seberapanya daripada Instagram kalian. Paling Instagram kalian berapa sih? 200 toh mentok toh. Itu pun juga ada kalau ada yang unfollow satu ya jadi 879 ya toh. Di sini ketika anak muda dipasari menjadi seorang marbot ngelola Instagram. Coba cek deh Instagram Real Masjid berapa followernya. Cek 280.000. Dan alhamdulillah kalau dan sekarang sudah centang biru. Nggak kalah sama yang Asyik. Nggak kalah masih. Apalagi kalian mau dapat contoh di sini ada seorang ada seorang ya dulu dia kerjanya di percetakan, namanya Mas Arif. Dulu dia kerjanya di percetakan, dia tuh setiap hari cuma jeplesi itu loh, jeplesi buku clipping tuh clipping. Jadi kalau ada orang, Mas mau fotokopi berapa lembar? Keplek. Ini rutinitasnya kayak gitu. Ketika dia menjadi seorang marbot masjid, Allah angkat derajatnya dan sekarang itu tandemnya Mas Arif itu kemana-mana sama ustadz-ustadz nasional. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad siapa yang nganter? Mas Arif. Ustadz siapa lagi yang kalian sebutkan? Ustadz Hanan, Ustadz Felix Xiao, Ustadz siapa? Hampir semua kenal sama Mas Arif. Kalian dikenal nggak sama ustadz-ustadz? Mau mencoba untuk bisa dikenal sama ustadz-ustadz? Jadilah abdinya Allah, menjadi pelayannya Allah. Total profesional bukan kepada manusia, tapi profesional menjadi hambanya Allah, berkomitmen ngurus masjidnya Allah. Walaupun itu hanya sekedar nata sendal, walaupun itu hanya sekedar gulung kabel, walaupun itu hanya sekedar nge-story. Ya teman-teman jangan lupa ya datang ke Real Masjid, hari ini kita ada start niat lah. Cuma kayak gitu, itu semua berpeluang untuk bisa dinaungi Allah di akhirat nanti. Karena nggak ada tuh. Kemudian ya Allah, saya minta dinaungi dong. Kerjaan kamu apa? Kerjaan saya ya ini ya kepala cabang perusahaan sih. Oh enggak, mohon maaf, nggak ada kriteria itu. Yang saya naungi cuma orang-orang yang terkait hatinya ke dalam masjid, anak muda yang kemudian hatinya terpaut kepada agama Islam dan terpaut hatinya kepada masjid, pemimpin-pemimpin yang amanah, itu semua saya naungi. Kalau hanya sekedar seorang CEO di dalam perusahaan, oh mohon maaf, apalagi perusahaan animasi, oh mohon maaf, saya nggak bisa menaungi. Tapi kalau kamu seorang CEO, manajer, pemimpin, dan justru dari pemimpin itu bisa menjadi marbot masjid, ayo welcome, kamu tak naungi sini. Dan itu semua bisa terfasilitasi di mana? Di Real Masjid. Oke? Luar biasa. Gimana teman-teman? Ya, tepuk tangan. Kira-kira gimana? Jangan dianggap di sini marbot-marbot itu kacangan loh, enggak loh. Iya. S1, S2 dan lain-lain, masih ada yang S tungtung, S mambu juga, S boba juga ada insyaallah. Jadi gitu Ustaz. Sip, betul sekali. Kalau aku insight-nya itu sih, berarti ketika kita menghadapi quarter life crisis ini sebenarnya tahapannya ada banyak ya. Iya. Tahapannya ada banyak, cuma yang paling utama adalah kita menjelaskan visi, kita memahami bahasanya memang kehidupan kita itu. Ya itu langkah pertama ya. Iya langkah. Atau minimal gini. Membetulkan visi langkah pertama, terus sambil membetulkan visi itu kan nanti kita mempelajari Islam semakin mendalam, nanti membuat kita semakin tahu bagaimana kehidupan itu sejatinya. Oke. Terus jangan lupa support sistemnya dibangun. Dan sebenarnya kita tidak mengatakan bahwa support systemnya cuma Real Masjid, tidak ya. Bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Tapi artinya ini yang di depan mata panjenengan itu sudah ada. Insya Allah akan menjaga secara sistem dan jenengan nanti akan menjaga secara pribadi. Dua-duanya akan jalan gitu. Mas Robi, kira-kira? Ya, jadi dari saya sebenarnya ketika kita sudah merasa bahwa pengen lepas dari support sistem yang salah gitu ya. Oke. Karena juga kemaksiatan juga disupport, bukan cuma support tenaga, waktu, tapi juga dana gitu ya. Nah, sekarang kita berubah dari support sistem yang salah ke support sistem yang berhasil gitu ya. Berhasil untuk mengangkat kita kembali dekat sama Allah. Nah, cuma kemudian kalau dulu ketika kita masih dalam fase quarter life crisis, terus kemudian terjebak dalam insecure, itu gara-garanya karena hasad sih sebenarnya. Gitu, karena hasad, karena kita iri dengan pencapaian orang lain, kemudian membandingkan diri kita ya. Karena pada dasarnya hasad itu adalah ada pada setiap jasad. Maqabala hasadu min jasad gitu loh. Jadi setiap hasad itu ada pada setiap jasad gitu. Nah, cuma di sini hasadnya kita bukan untuk, kalau hasad yang nggak boleh itu ya, hasad yang nggak boleh itu ketika kita menyadari ada orang lain dapat nikmat dari Allah, terus kita hasad tuh, hasadnya itu yang salah. Kita pengen nikmat orang itu tuh hilang dari dia gitu. Terus kita ngefitnah, ngeframing dan yang lain sebagainya. Setelah itu apa? Kita insecure, kita merenung gitu ya. Nah, yang diperbolehkan adalah ghibthah. Ghibthah itu apa? Kita boleh iri dengan pencapaian seseorang, tapi kita nggak pengen nikmat dari orang itu hilang. Dan kemudian dari
Ghibtoh itu pengen memacu pada diri kita untuk berkarya lebih bagus lagi. Betul. Untuk men-challenge kita lebih bagus lagi. Nah, challenge itu butuh yang namanya support system. Support system di mana? Support system yang ada di kawasan Real Masjid kita saat ini. Yang insya Allah bakal mendukung teman-teman untuk berbuat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Oh iya, aku juga baru ingat. Jadi di Real Masjid itu buka sekarang ini adalah Real Marbot Academy. Yes. Nah, Real Marbot Academy. Jadi simpelnya gini teman-teman, kita bakal mengadakan sebuah coaching short course bagaimana menjadi seorang CEO dan manajer masjid. Ya, CEO dan manajer masjid itu nggak tanggung-tanggung loh. Kita di situ bakal diajarin selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu teman-teman nggak usah khawatir, sandang pangan papannya beres semua di sini. Bahkan pendanaan kita untuk benar-benar mencetak calon manajer dan CEO masjid itu, pendanaan kita setiap orangnya selama 6 bulan itu adalah 20 juta. Allah, Oke. 20 juta. Jadi benar-benar kita seserius itu untuk mencetak calon pemimpin CEO manajer masjid. Karena apa sih fungsinya? Fungsinya gini Ustaz. Ekstrim-ekstrimnya ketika nanti mereka disuruh memimpin suatu masjid, ada nanti masjid kayak gini, paling ekstrim ya. Kalau hanya memimpin menjadi takmir kan biasa ya. Tapi paling ekstrimnya nanti seperti ini. Aku punya tanah wakaf, masih kosongan, belum ada bangunannya belum ada bangunannya sama sekali, masih tegalan, masih rumput belukar. Tolong di situ dibangun masjid. Teman-teman yang lulus dari CEO dan manajer masjid itu akan ngegarap secara totalitas dari A sampai Z-nya. Nanti desainnya seperti apa, arsiteknya di mana, terus kemudian pembebasan lahannya nanti nyari dananya di mana. Mereka akan bahkan sampai pendananya nanti lewat mana, kemudian nanti ngaturnya dengan manajemennya seperti apa. Itu semua akan dibekali kepada teman-teman yang ikut Real Marbot Academy. Dan setiap orangnya kita akan tanamkan kepada mereka pembinaan dan perawatan diri itu sebanyak 20 juta selama 6 bulan. Dan kita hanya membuka 40 orang calon pemimpin peradaban Islam. Masya Allah. Di mana lagi dapat seperti itu? Itu Ikhwan Akhwat bukan ya? Ikhwan Tok ya kayaknya. Ikhwan Akhwat. Ikhwan dan Akhwat. Jadi silakan teman-teman siapa yang kemudian mau menjadikan karirnya bukan hanya sukses di dunia, ini karir kalian bisa sukses dunia akhirat loh ini. Ini CEO manajer masjid loh ini, bukan kaleng-kaleng. Ya paling enggak nanti kalian bisa menjadi the next Kiai Jazir. Masya Allah. Sangar. Oke. Seperti itu mungkin. Siap. Oke ya. Karena udah malam juga daripada teman-teman makin overthinking ya. Jadi kita matanya sembab semua. Satu kalimat lah dari saya. Apa yang dirasakan Mas Dio, Mas siapa Mas? Mas Imam, Mas El dan lain sebagainya ketika menjadi marbot, terus kemudian banyak hal yang di luar ekspektasi tadi ya. Luar biasa. Banget. Itu sebenarnya sudah Allah kabarkan. Intang surullah yang surkum wa yusakbit akdamakum. Intang surullah, jika engkau menolong Allah yang surkum, maka dia akan menolong kalian. Berarti dengan menolong Allah. Menolong Allah itu maksudnya bagaimana? Ya salah satunya ngurusi rumah Allah tadi, memakmurkan tadi. Itu kan salah satu bentuk dari tangsurullah tadi ya, menolong Allah. Yang surkum itu gantian Allah yang pasti akan ganti menolong. Dan Allah membalasnya 2. Kalau kita satu kali, kita menolong Allah sekali, Allah gantian menolong, kemudian wa yusakbit akdamakum, kemudian meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita ngasihnya 1, Allah ngasihnya 2. Maka wajar sekali dengan melepaskan karir yang itu, kemudian mendedikasikan untuk Allah, maka dengan dapatnya 2, tidak cuma 1. Buktikan itu demi Allah. Kita semua sudah mengalaminya, insya Allah gitu. Ya kita ini sekedar tahadus bin nikmat, bahwa ketika kita benar-benar menolong Allah, itu Allah tidak mungkin ingkar janji. Dia pasti akan menolong ganti, bahkan meneguhkan kedudukan kita. Contoh ya, yang tadi kan panjenengan itu menolong Allah, terus ganti Allah tolong balik. Secara ngomong, secara bahkan secara nominal pun gitu kan. Oke, ternyata sama juga dengan di perusahaan itu kan. Dan wa yusakbit akdamakum, tidak sekedar mentok ibu pakai Alphard, tetapi ini Ustadz Abdul Somad itu kan wa yusakbit akdamakum, kedudukannya lebih tinggi kan begitu kan. Nah insya Allah silahkan teman-teman buktikan, demi Allah itu pasti terjadi. Saya pikir itu dari saya ya teman-teman. Soal pendalaman materi agar kita semakin hilang insecure-nya,
kita lanjutkan terus pembahasan kita tentang akidah Islam. Oke. Kemudian silahkan akidah itu ditanamkan, dipraktekkan, dan jangan lupa masuk support system. Asik. Siap. Dari saya itu mohon maaf kalau di banyak kata saya banyak yang mungkin menyinggung teman-teman sekalian, siap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Masya Allah. Oke, jadi berakhir sudah pertemuan kita malam ini. Ternyata masih ada step-stepnya lagi, Ustaz ya. Oke, berarti stay tune dan pantengin terus Star Dinet. Kita akan bertemu lagi di pekan depan. Insya Allah pekan depan, kemarin itu sebenarnya janjinya malam ini sama Dokter Tirta. Tapi dokter, Dokter Tirta masih ada halangan. Jadi insya Allah pekan depan itu besok malam Ahad itu kita bersama Dokter Tirta di sini. Oke, siap. Siap bosku. Oke. Jadi gitu aja. Kita tutup bersama-sama dengan untuk Dokter Tirta. Insya Allah saya sudah nyiapin tema yang asik. Oh siap. Oke. Kenal jaring nggak, Dok? Gitu ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya itu aja. Dan mewakili kerabat Marbot yang bertugas, kami mengundang panjenengan semua untuk bisa ikut di Real Marbot Academy. Silakan daftar di registrasi belakang sana. Silakan terbuka untuk siapapun, nggak harus punya skill, yang penting punya kemauan, itu aja. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Lemes. Oke. Makasih teman-teman dan silakan ada hidangan di belakang sana. Nanti sebelum pulang makan-makan dulu ya. Jangan biarkan perut kalian kosong. Cukup hati aja yang kosong, perut jangan sampai kosong. Oke, wis silakan pulang hati-hati di jalan. Soundnya Mas, silakan. Sekalian kita baca bareng dua kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimal ya, tadi agak kurang paham ya. Antum pulang ke rumah udah nganggap apa tadi? KLC. Quarter life crisis itu bukan masalah, bukan penyakit dan bukan apapun, karena bagi Islam itu bukan masalah. Dan pulang kembali pada Islam, sabar, ikhlas, itu Islam. Setelah ini kita langsung mendengarkan dari teman-teman sambil untuk makan. Oke, boleh langsung atau mau buat status dulu, jangan lupa di tag teman-teman admin di @muslimunited. Insyaallah. Ya silakan teman-teman. Terima kasih Mas Wahyu yang selalu setia megang bersama kamera ya. Thank you Mas Wahyu, thank you. Buat teman-teman yang di Masya Allah, Mas Didan, Mas Aflaha, Mas Dipo, thank you. Thank you.